Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Kimia SMK kelas 10 pada materi Hukum-Hukum Dasar Kimia bagian 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada KD 3.5, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. KD 4.5 menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik dapat memahami hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan hukum-hukum dasar dalam perhitungan kimia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia di dalam perhitungan kimia dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, dan yang terakhir hukum kelipatan tetap atau hukum Dalton. Itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sekarang yang akan kita bahas yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac dan hukum atau hipotesis Avogadro. Hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac bunyinya, pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, ada persamaan reaksi H2 ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan HCl. Sebelum ada koefisien, reaksi ini tidak setara. Nah, setarakan dulu reaksi ini. H di sebelah kiri ada 2, tadi di sebelah kanan ada 1. Supaya di kanan juga jadi 2, maka harus dikalikan dengan 2. Kemudian Cl di kiri 2. Di kanan setelah Cl-nya ada koefisien, berarti Cl-nya juga ada 2. Nah, ini jadi koefisien H2-nya itu ada 1, Cl2-nya 1, dan koefisien HCl-nya yaitu 2. Jadi perbandingan volume H2 berbanding Cl2 berbanding HCl yaitu 1 berbanding 1 dan berbanding 2. Itu yang dimaksud dengan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Sebanyak 4 liter gas etena dibakar sempurna dengan oksigen sesuai dengan reaksi C2H4 ditambah dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Yang perlu dicatat adalah persamaan reaksi ini belum setara. Pertanyaannya, tentukan volume gas O2 dan CO2 yang terbentuk. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langkah pertama, kalian harus setarakan dulu koefisiennya, karena perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan volume. Ya, jadi harus cari dulu koefisien dari masing-masing senyawanya. Yes. Kita bahas satu-satu ya, supaya reaksi ini setara. Kita setarakan dulu. C di kiri ada berapa? Ada 2. C di kanan tadi ada 1. Supaya di kanan jadi 2, maka harus dikalikan dengan 2. Nah, sekarang C-nya sudah sama. Di kiri 2, di kanan juga 2. Sekarang H-nya. H di kiri ada 4. H di kanan ada 2. Di kanan, maka supaya H-nya jadi 4 berarti harus dikalikan dengan 2. Nah, di sini tambahkan koefisien 2. C sudah, H sudah, tinggal O. O di kiri ada berapa? Ada 2.
O di kanan yang di CO2 ada 4. 2 dikalikan dengan 2. O ini 4. Kemudian O ini 1 dikali 2. 2. O di sini 2. O di CO2 4. 4 tambah 2. 6. O di ruas kanan semuanya ada 6. O di kiri baru ada 2. Supaya jadi 6 maka harus dikali berapa? Berarti harus dikali 3. Nah sekarang koefisiennya sudah kita tambahkan dan reaksi ini sudah setara. Maka kita bisa mencari volume masing-masing senyawanya. Tadi di soal sebanyak 4 liter gas etena. Berarti di sini etenanya 4 liter. Nah ini koefisiennya C2H41 berarti O2-nya 3, CO2 2 dan H2O-nya 2. Di sini sudah diketahui di soal ya bahwa volume gas etenanya itu adalah 4 liter. Yang jadi pertanyaan adalah volume gas O2 dan CO2. Nah, di sini berapa volumenya? Nah, di sini kita tinggal pakai rumus BK, bagi kali. Dibagi dengan zat yang sudah diketahui, dikali dengan zat yang ditanyakan atau yang kita cari volumenya. Kita bagi kali dengan koefisiennya ya. 4 dibagi 1 berapa? 4. 4 dikalikan 3, 12. Berarti volume O2-nya itu adalah 12 liter. Paham ya? Nah, sekarang volume CO2 berapa? Sama rumusnya, bagi kali. Bagi dengan koefisien zat yang sudah diketahui, lalu kalikan dengan koefisien zat yang ditanyakan. 4 dibagi 1 berapa? 4 dikalikan 2, 8. Berarti volume CO2-nya yaitu 8 liter. Nah, ini karena koefisiennya sama, otomatis volumenya juga sama, 8 liter ya. 4 dibagi 1, 4, kalikan 2, 8. Jadi, volume CO2-nya itu adalah 8 liter dan volume O2-nya yaitu 12 liter. Ini 12 liter ya. Itu untuk hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya yaitu hukum Avogadro. Bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Atau bisa kita rumuskan, Vx per Vy sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Supaya lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soal. Sejumlah molekul Y gas metana CH4 mempunyai volume 2 liter. Pada tekanan dan suhu yang sama, berapakah volume 1,5 Y gas CO2? Nah, kita masukkan rumus yang tadi, Vx per Py sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Atau kita ganti X-nya jadi CH4, Y-nya jadi CO2. Berarti VCH4 per VCO2 sama dengan jumlah molekul CH4 per jumlah molekul CO2. Nah, di sini volume CH4-nya berapa? Ada ya, diketahui ya, 2 liter. Masukkan 2 liter per VCO2. Karena ini yang akan kita cari ya. Volume CO2 sama dengan jumlah molekul CH4-nya ada berapa? Ada 1. Jumlah molekul CO2-nya ada berapa? Ini 1,5. Sudah diketahui di soal. Tinggal kita kalikan silang. Volume CO2 dikali 1 berarti ya volume CO2. 2 dikali 1,5. Tinggal kalian kotret, dihitung ya. Tidak perlu pakai kalkulator. 1,5 dikalikan 2. Hasilnya adalah, jadi volume CO2-nya yaitu 3 liter. Ini untuk hukum Avogadro. Bisa dipahami ya. Jadi ini rumusnya, tinggal nanti X, Y-nya diganti dengan zat-zat yang ada pada soal. Tinggal disesuaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, Ibu akan berikan tugas. Ada 2 soal di sini. Soalnya juga mudah ya, sudah Ibu setarakan persamaan reaksinya. Tinggal kalian cari jawaban dari pertanyaan pada soal. Silahkan di screenshot dulu soalnya dan kalian catat, pindahkan ke dalam buku catatan kalian ya. Ini soalnya 2 soal.
Ini sesuai dengan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau masih ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di grup pembelajaran kita kimia ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.